Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau pagi hari ini kita boleh ada di minggu yang baru lagi, minggu yang kedua di bulan Maret. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang terus dinyatakan di dalam hidup kita sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau kami boleh menikmati kemurahan-Mu, kami boleh menikmati kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu. Sebab itu layaklah Engkau kami sembah, layaklah Engkau kami puji selamanya seumur hidup kami. Kami mau terus menikmati lawatan kuasa Roh-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya, ketika kami percaya kepadamu, memberi diri dibaptis, maka Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu, dan Roh Kudus-Mu itu diam selama-lamanya dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu yang akan memimpin, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami mau memberi diri kami dipimpin oleh Roh-Mu. Kami mau semakin peka mendengar suara Roh Kudus, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami terus berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Kami bersyukur, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, ruhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus,
katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawarlah hadiratmu, ikut waktuku datang menyembahmu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Sekali lagi mari katakan, ku sembah Kau, amin, Yesus. Ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu
bersyukur buat Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami. Roh Kudus yang menghibur kami. Roh Kudus yang menasihati kami. Roh Kudus yang meneguhkan hati kami. Roh Kudus yang beri kekuatan bagi kami. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Biarlah Engkau dipermuliakan dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan dalam hidup kami dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu. Biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu. Saat kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Biarlah kami menggenapi janji firman-Mu, Tuhan. Sebagaimana Wahyu berkata, Tuhan, biarlah orang benar semakin benar, orang kudus semakin kudus. Biarlah kami semakin benar semakin hari. Biarlah hidup kami semakin dikuduskan semakin hari oleh kebenaran firman-Mu. Dan Engkau dimuliakan dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Nikmati hadiratnya dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau yang layak disembah seumur hidup kami. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya kami tidak akan pernah bisa meninggalkan Engkau. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Engkau yang berjanji sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Bahkan Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami itu diam selama-lamanya dalam hidup kami. Kami mau terus peka mendengar suara Roh Kudus yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Kami mau terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami menyatakan kebesaran-Mu, menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Engkau dipermuliakan dalam hidup kami sepanjang umur hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam rumah tangga kami seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam bisnis kami, dalam pelayanan kami seperti di surga. Engkau yang memerintah dan berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah yang Kau berikan, buat kesempatan hidup yang masih Kau berikan. Kami masih boleh bernafas, dan kami boleh menikmati kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi. Kami mau jalani hari kami sepanjang hari ini dengan kami hidup dan melakukan sesuai firman-Mu, sehingga kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, karena kami melakukan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak mempermalukan diri kami sendiri, tapi hidup kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami mau kembali belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu. Kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita boleh menikmati lagi kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Kita boleh memasuki minggu yang kedua di bulan Maret. Nah, kita bersyukur waktu cepat berlalu, tapi kita bersyukur sepanjang 2 bulan yang sudah kita lewati, kita membangun sebuah gaya hidup baru. Kita boleh membangun hal yang baik, yang saya percaya sepanjang 2 bulan ini, Bapak Ibu mengalami ada begitu banyak hal, ada begitu banyak perubahan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena seperti saya katakan, Mazmur 119 itu yang akan kita renungkan sepanjang 3 bulan ke depan ini, itu akan terus meneguhkan hati kita. Karena ada begitu banyak keuntungan-keuntungan yang kita akan peroleh ketika kita hidup bertekun di dalam firman. Nah, nanti Bapak Ibu boleh cerita, khususnya yang sudah mulai dari awal ikut persekutuan
Orang Deo setiap pagi. Apa yang Bapak Ibu alami? Karena saya percaya firman Tuhan itu pasti akan merubah hidup kita. Kebenaran yang kita mengerti melalui apa yang kita naikkan dalam pujian penyembahan tadi, saya mau meneguhkan sekali lagi, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan Roh Kudus, seorang penolong, dan dia akan diam selamanya dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu bukan lagi seperti di zaman perjanjian lama yang keluar masuk sehingga kalau Bapak Ibu baca ada waktu, ada momen-momen di mana para nabi kepenuhan. Nah, tapi hanya satu momen kemudian Roh Kudus kembali. Tapi di dalam Yesus Roh Kudus itu diam selamanya dalam hidup kita. Nah, hari-hari ini kita mau belajar untuk semakin peka dengar suara Roh Kudus. Karena sekali lagi Roh Kudus itu selamanya diam dalam hidup kita. Bahkan satu hari ada seorang pria tanya seperti ini, Pak, kalau kita ke diskotik, Roh Kudus tetap ada dalam hidup kita ya Pak ya? Saya katakan iya. Cuman kamu nggak dengar lagi suara Roh Kudus, itu artinya. Kamu lebih dengar suara musik yang berdentang-berdentum itu. Kamu lebih mendengar suara duniawi. Kamu lebih mendengar suara dagingmu, bukan mendengar suara Roh Kudus. Nah, tapi saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, saat ini, adalah orang-orang yang peka mendengar suara Roh Kudus. Ketika dengar, ada saat teduh Orang Deo, Roh Kudus ingatkan, ayo ikut. Nah, Bapak Ibu taat dengar. Nah, saya percaya kita akan melatih dari hari ke hari, hati kita semakin peka. Dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi, ketika kita bertekun di dalam firman, arti bertekun itu berpegang teguh pada firman, terus melakukan dengan sungguh-sungguh firman, maka sekali lagi ada begitu banyak keuntungan-keuntungan. Sepanjang minggu yang lalu kita sudah belajar, ada begitu banyak keuntungan yang kita peroleh. Kita berbahagia, kita tidak akan melakukan perbuatan tercela, kita nggak akan berbuat jahat, terus kita nggak akan mendapat malu, terus kita akan terus dapat menjaga kelakuan kita bersih di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tipu muslihat. Kita bisa berpegang teguh, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya kalau hari ini kita kembali merenungkan di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-15 dan 16, hari ini kita diingatkan lagi, diteguhkan lagi bahwa kita benar-benar harus bertekun dalam firman. Mazmur 119 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata seperti ini, aku hendak merenungkan titah-titahmu, mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Ini ungkapan seorang pemazmur. Ya, sekalipun tidak ditulis secara jelas siapa yang menulis mazmur ini, tapi satu hal yang saya percaya, pemazmur yang menulis Mazmur 119 ini adalah seorang yang cinta akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Makanya ada satu hal yang pernah disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, dengan hormat saya sebut Bapak Kris Manusama. Dia katakan seperti ini, kalau kita dulu nggak pernah baca Alkitab, terus sekarang kita baca Alkitab, apakah Tuhan tambah sayang kepada kita? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Terus kalau kita sudah biasa baca satu pasal, terus sekarang kita jadi baca 5 pasal, apakah Tuhan tambah sayang kepada kita? Enggak ternyata. Tuh, jadi apa itu Pak? Kalau memang aku sudah melakukan hal yang lebih baik, kok ternyata Tuhan nggak tambah sayang?
Nah, kebenarannya seperti ini Bapak Ibu. Kasih Tuhan, sayangnya Tuhan kepada kita itu nggak mungkin bertambah lagi. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu sudah sempurna dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu sudah lengkap, nggak mungkin bertambah lagi. Karena Allah adalah kasih. Jadi waktu Allah mengasihi kita itu, seperti Pak Ahyong pernah bilang, bukan karena dia punya kasih, bukan Bapak Ibu. Tapi karena dia itu kasih, jadi seluruh hidupnya kasih itulah yang telah kita terima. Jadi nggak mungkin lagi bertambah. Nah, jadi sesungguhnya waktu kita tadinya nggak baca Alkitab, terus sekarang suka baca Alkitab, apalagi terus semakin bertambah suka baca Alkitab, bukan kasih Tuhan yang bertambah, tapi kasih kita kepada Tuhan yang bertambah. Nah, makanya saya bersyukur, berterima kasih sepanjang hari kita semakin mengasihi Tuhan, tambah hari kita tambah mengasihi Tuhan, dan itu kita buktikan dengan kita mencintai firman Tuhan. Makanya nanti Bapak Ibu akan temukan di ayat-ayat selanjutnya, betapa aku cintai Tauratmu. Ada satu lagu yang sering mungkin kita nyanyikan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Saya percaya semakin kita mengasihi Tuhan, maka kita akan terus merenungkan titah-titah Tuhan. Kita akan terus mengamat-amati jalan-jalan Tuhan. Kita akan bergemar pada ketetapan-ketetapan Tuhan, dan firman Tuhan nggak akan kita lupakan. Saya ingat, karena saya tahun 92 sampai 93 sampai 94 itu PDKT dengan istri saya. Terus 95 sampai 99 kami jadian. Tapi kami LDR. Kami pacaran jarak jauh. Nah, zaman itu nggak secanggih zaman sekarang, Bapak Ibu. Sekarang kita tinggal video call. Zaman itu yang paling praktis itu adalah tulis surat. Nah, setiap minggu kami itu bisa berkirim surat itu 2 kali. Pakai kilat khusus waktu itu. Dan sekali nulis itu bisa 10 lembar, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tahu nggak berapa kali ketika surat itu datang, kami baca, baik saya maupun istri saya mau katakan berulang-ulang, sampai hafal titik komanya. Aduh, dibaca-baca. Makanya dulu kalau di sekolah Alkitab atau waktu pacaran nyanyinya gini, ku renungkan surat-Mu siang dan malam, ku pegang janji-Mu untuk nikahiku. Wah, itu karena saking apa Bapak Ibu? Karena lagi falling in love. Karena lagi jatuh cinta. Baca suratnya yang 10 lembar itu berkali-kali. Nah, sama firman Tuhan itu surat cintanya Tuhan kepada kita. Jadi kalau pemazmur katakan dia hendak merenungkan titah, mengamat-amati, terus dia bergemar, dan firman-Nya nggak akan dilupakan. Saya percaya satu hal, karena pemazmur itu mengasihi Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu juga orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah kasih kita kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah. Sekali lagi ingat seperti yang katakan tadi, percayalah kasih Tuhan itu sudah tercurah dalam hidup kita. Sempurna, kasih Tuhan gak akan bertambah lagi. Tapi yang menjadi bagian kita adalah yuk kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah. Salah satu bukti kasih Bapak Ibu bisa bangun pagi-pagi. Saya tahu ada di antara Bapak Ibu yang gak terbiasa bangun pagi. Tapi karena mengasihi Tuhan, dan salah satu bentuk bukti kasih kepada Tuhan, bangun pagi-pagi, ngomong, menyembah. Nah, ini kan seperti orang yang jatuh cinta, merayu Tuhan, Engkau baik Tuhan.
Tuhan, betapa aku mengasihi Engkau. Tuhan, betapa aku menikmati kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Itu kita sedang ngomong dengan Bapa yang kita kasihi. Makanya Wahyu katakan, di hari-hari terakhir ada orang yang akan disuam-suam kuku. Tapi firman Tuhan katakan, kembalilah kepada kasih yang semula. Jadi pagi hari ini firman Tuhan yang saya dapat, Tuhan mengingatkan saya, yang saya mau bagi, Tuhan cuma mengingatkan kembalilah pada kasih yang semula. Kasih yang menggebu-gebu kepada Tuhan. Kasih yang penuh gairah dan antusias kepada Tuhan. Dan biarlah kasih kita itu semakin hari semakin bertambah. Karena seperti apa yang saya sebutkan di doa tadi, Wahyu katakan di hari-hari terakhir, orang benar akan semakin benar. Orang kudus akan semakin kudus. Tapi orang jahat akan semakin jahat. Orang cemar akan semakin cemar. Hidup itu adalah keputusan di dalam hidup kita. Tapi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula. Sehingga hidup kita akan semakin benar. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kita akan semakin kudus. Kenapa kudus? Karena firman Tuhan, Paulus katakan, kita ini dikuduskan di dalam Efesus pasal yang kelima. Kita dikuduskan oleh air dan firman. Nah, sekali lagi bicara tentang kata kudus itu bukan berarti terus jadi sempurna dan terus kita jadi sok kudus dan lebih rohani dari orang. Enggak, saya percaya orang yang semakin kudus itu enggak akan menghakimi karena dia hidup sesuai firman. Dia enggak nganggap orang lain tidak lebih buruk dari dia. Dia tidak akan merasa dia lebih rohani, enggak. Karena Bapak Ibu harus ingat kata kudus itu artinya bahasa Yunaninya adalah hageos. Artinya hidup kita akan semakin berbeda, itu saja. Berbeda dengan cara orang dunia hidup. Jadi ketika kita semakin hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka cara hidup kita akan berbeda dengan cara-cara duniawi. Makanya Paulus bilang, kami memang hidup masih di dalam dunia. Tapi kami tidak memakai cara-cara dunia. Kenapa? Sekali lagi, ketika kita mengasihi Bapa, maka kita akan suka firman-Nya dan kita akan melakukan firman-Nya, maka otomatis saya katakan, cara hidup kita akan berbeda. Otomatis kita tidak akan melakukan perbuatan yang tercela. Otomatis kita tidak akan melakukan perbuatan jahat. Hidup kita, cara hidup kita akan semakin berbeda dengan cara orang dunia. Jadi pagi hari ini sekali lagi, Tuhan cuma mau mengingatkan tentang satu kata. Yuk, semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari, semakin bertambah. Tuhan memberkati. Ini yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Silakan kalau Bapak Ibu mau menambahkan atau kesaksian seperti yang saya katakan. Apa yang dialami, perubahan apa yang paling tidak Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu membangun gaya hidup yang baru ini tiap-tiap hari. Oke, silakan Bapak Ibu. Sedang merenungkan firman Tuhan. Ya, saya berharap Bapak Ibu terus merenungkan. Coba periksa hati kita, bagaimana kadar kasih kita kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur semakin hari jumlah kita boleh bertambah-tambah. Dan saya percaya karena kita mengasihi Tuhan, kita akan terus cerita sama teman-teman lain. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau tambahkan? Ya Pak. Ya, silakan Ahai. Saya mau berbagi di sini Pak. Saya sebenarnya ikut Tuhan kan baru Pak, baru 2 tahun ya. Tapi dalam hidup saya mengalami Tuhan tuh memang luar biasa Pak. Selama ini hidup saya kan banyak jatuh dalam
apapun saya lakukan dalam dunia apa Pak ya, kejahatan, banyak berbuat dosa. Tapi setelah saya bertekun dalam firman, saya nggak percaya Pak. Hidup saya dirubah semua Pak. Amin. Dari kebiasaan saya yang jelek, saya bisa baikin jadi yang baik. Dari kebiasaan yang lama-lama bisa saya hilangi semua Pak. Puji Tuhan. Ini yang saya alami memang sangat luar biasa Pak. Saya aja nggak ngerti kok. Dengan mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, memang hidup kita dirubah semua Pak. Amin. Kita nggak jatuh dalam dosa lagi, nggak laku kejahatan lagi. Seolah hidup kita ini untuk orang lain Pak, bukan untuk diri kita lagi Pak. Semua ya kalau kita bisa nyenangi orang lain, itulah kegembiraan kita yang sebenarnya Pak. Hati kita itu senang Pak. Bukan untuk kita lagi hidup kita sebenarnya Pak. Semua ya banyak untuk berbagi buat orang aja hidup ini sebenarnya. Itu yang saya alami Pak. Nggak, saya bingung juga. Saya ini kan banyak yang saya inginkan, tapi nggak saya pikirkan Pak. Udahlah kasih orang aja lah apa yang bisa kita lakukan, malah nggak kepikir buat kita sendiri Pak. Ada yang kita kurang dari kita kan banyak Pak ya. Tapi nggak pernah terpikirkan Pak ya, hidup ini kayaknya mengalir aja untuk orang lain, nggak masalah gitu Pak. Itulah yang bisa saya alami Pak, setelah saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan Pak. Oke, puji Tuhan ya, kita bersyukur Kok Ahai mengalami perubahan. Dan seperti yang sering saya katakan Bapak Ibu, ketika kita bertekun melakukan firman, otomatis sesungguhnya seperti Kok Ahai bilang, tanpa sadar ya kok bisa ya. Sederhana contoh gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lakukan firman Tuhan yang memerintahkan kita sabar, dan kita lakukan sabar, ya otomatis kita nggak jadi tukang marah Bapak Ibu. Ketika kita lakukan firman Tuhan, jujur, dan kita jujur, ya otomatis kita nggak akan jadi penipu Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan ngajarin kita mengampuni, terus kita praktek mengampuni, otomatis kita nggak jadi orang yang tukang benci, dendam. Otomatis Bapak Ibu. Tanpa sadar, sampai kita terheran-heran. Dan sungguh bela orang-orang juga jadi terheran-heran, karena kita ini jadi tanda ajaib bagi banyak orang. Kok kamu berubah banget ya? Karena apa? Karena kita melakukan firman. Oke Pak Ramli, boleh tambahkan? Iya, kalau dari ayat 15, ayat 16 ini, poin yang saya dapatkan adalah di kata merenungkan. Jadi kita tidak sekedar membaca, karena kalau hanya membaca saja, maka itu akan mudah untuk dilupakan. Kemudian kan dikatakan mengamati jalan-jalanmu. Jadi merenungkan itu kan berarti kita menyelidiki, meneliti, kita memperhatikan sungguh-sungguh kata demi kata, kita punya rasa ingin tahu, kita punya banyak pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat yang kita baca, tentang apa, bagaimana, mengapa, apakah ada dosa, apakah ada perintah, apakah ada janji, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena firman Tuhan yang direnungkan itulah yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita. Sehingga sampai akhirnya kita menjadi bergemar atau menyukai firman Tuhan. Gitu. Kalau kita sudah sampai dalam level ini, tingkat di mana kita bergemar atau kita menyukai firman Tuhan, maka kita akan sampai kecanduan firman, gitu, adiktif katanya ya. Jadi kalau kita adiktif, kecanduan firman, nah kemarin waktu ibadah minggu kita sharing, maka janji firman di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, tetapi yang kesukaannya
ialah Taurat Tuhan. Nah, itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin. Tapi kalau kita sampai pada tingkat di mana kita kecanduan, Ya. kecanduan firman. Hari-hari ini kita banyak kecanduan gadget, kecanduan ini. Tapi kita bersyukur untuk Koram Deo, ya setiap pagi kita terus diingatkan dan terus belajar sampai kita menjadi mencapai tingkat kecanduan atau adiktif daripada firman. Kapan itu bisa terjadi? Kalau kita setia, konsisten merenungkan firman, sehingga firman itu tidak kita lupakan. Mungkin itu saja dari saya, Pak Eri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ramli ya. Kita sudah diingatkan, renungkan berulang-ulang sehingga kita sampai kecanduan. Maka seperti Bapak Ibu kalau ingat khotbah saya beri 3 level tentang berkaitan dengan firman. Apakah level kita masih sebatas kewajiban? Oh, orang Kristen harus baca Alkitab. Wah, diingetin terus, didorong-dorong terus. Tapi sering terlalu karena hanya dalam sikap hati kita baru kewajiban. Nah, yang kedua kita harus meningkat sampai kebutuhan. Kita rasa butuh. Kalau rasa butuh kita akan cari. Tapi nggak sampai di situ level yang Tuhan mau. Yang seperti Pak Ramli tadi, kita harus sampai kecanduan. Kesukaan. Firman Tuhan itu artinya kesukaan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah kasih contoh, Pak Simon itu suka makan ikan. Jadi ketika beberapa hari nggak ketemu masakan ikan, begitu ketemu makanan ikan rasanya pengen dihabisin semua. Itu namanya kesukaan. Nah, karena Pak Ramli kan dari Dokter Syaraf bicara tentang adiktif, wah itu kan kita semakin diperluas dengan wawasan-wawasan ya. Tapi tentu kan setiap kecanduan itu kan pasti ada efeknya. Nah, tapi kalau candunya firman, efeknya pasti adalah kebenaran. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami panas terik. Keadaan boleh pandemi, keadaan boleh paceklik, tapi firman Tuhan katakan kita nggak akan mengalami. Ini bicara hati kita ketika penuh dengan firman, kita akan terus bersuka cita. Kita nggak lagi dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita. Karena firman Tuhan itu mendatangkan damai, mendatangkan ketenangan, mendatangkan ketentraman. Jadi wow, keren banget Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa sampai kecanduan firman Tuhan. Makanya itu tadi didasari dengan apa Bapak Ibu? Kalau kita semakin mengasihi Tuhan. Nah, saya mendorong untuk setiap kita semakin mengasihi Tuhan, dan itu yang akan membuat kita akan semakin jatuh cinta. Jadi seperti lagu-lagu zaman dulu, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Amin. Yuk, semakin hari cinta kita kepada Tuhan, kepada Bapa semakin dalam. Sehingga kita akan terus merenungkan titah-titahnya. Kita akan mengamat-amati jalan-jalannya. Kita akan bergemar dalam ketetapan-ketetapannya dan tidak akan melupakan firman Tuhan. Oke? Apakah ada yang lain? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki untuk pimpin doa selanjutnya. Tambah lagi, Pak. Oke, silakan. Aku hari ini telat bangun. Oke, ya, nggak apa-apa, aman itu. Jadi tadi tidak sempat memuji Tuhan, tapi tadi bangun kan, kayaknya kalau biasa kan tadi bunyi alarm sih, cuman pas bangun ngantuk, jadi aku matiin alarm kan. Habis itu aku entah rasa tuh gini di hati ini kayak
aku kalau misalnya hal ini, sebenarnya sih Koramdio nih aku kan baru juga ikut. Jadi waktu aku bangun, aku ingat, oh ya aku ikut Koramdio, aku mau ini. Koramdio nih gini, aku selama ini, bukan cuma Koramdio sih, selama ikut firman memang sangat membantu hidup kita gitu kan. Masalahnya gitu, kita ini kan sering jatuh bangun. Tidak mungkin kita bisa berdiri kalau tanpa firman. Jadi dengan firman bisa bantu kita untuk ingat gitu kan. Dan Mbak Ami bilang harus merenungkan, itu benar karena kalau tidak merenungkan kita cuma sekedar baca gitu. Kita tidak tahu arti yang sesungguhnya gitu kan. Karena kadang-kadang firman Tuhan tuh mempunyai arti yang berbeda-beda dari tiap-tiap kita gitu sendiri gitu. Saya Roh Kudus meneguhkan apa tuh di hati kita. Jadi kita waktu baca firman, misalnya satu ayat atau beberapa ayat gitu, oh tiba-tiba kita teringat sesuatu yang belum beres di hati kita. Jadi waktu kita merenungkan itu membuat aku juga gitu, membuat aku bukan bahwa oh ya ini belum beres gitu, yang ini belum beres. Jadi dari firman Tuhan itu bantu kita untuk memberesi tentang masalah-masalah kita yang selama ini misalnya kita agak ego, selama ini kita pemarah gitu. Jadi senang sekali gitu bisa tahu firman, dan firman itu sangat membantu aku selama aku mengenal Tuhan. Banyak yang aku alami, dan selama aku mengenal Tuhan juga aku lebih tidak takut gitu dengan apapun gitu. Kadang cece aku bilang tentang virus corona misalnya gitu kan, nih nanti gini gitu kan, tapi ya aku cuek aja, nggak takut gitu kan, aku nggak masalah gitu kan, karena aku percaya Tuhan tuh adalah tempat perlindunganku, kubu pertahananku, itu yang aku pegang. Segitu aja. Amin. Ya, tentu orang yang suka mendengar firman Tuhan, dia tidak akan pernah hidup dalam ketakutan, tapi dia juga akan hidup penuh hikmat, protokol kesehatan. Oke, selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung pagi hari ini. Ada Ko Alyong, Cemimi, ada Ibu Niati Nababan, atau Ibu Duru dari Bungo, terus ada Ibu Esther. Oh, Ibu Esther dari Bungo juga ya. Oh, puji Tuhan, kita bersyukur. Luar biasa Bungo, mantap. Ada yang lain yang mungkin belum saya sebut pagi hari ini, selamat bergabung. Saya berharap, saya mendorong untuk setiap kita semakin setia. Amin. Oke, Hengki silakan Heng. Yuyun Pak dari Jambi. Oh ya, Ibu Yuyun. Ibu Yuyun juga baru dari Kebun 9, bukan Komsel 9. Kalau Ibu Yuyun dari Kebun 9. Berarti sudah sebut belum? Oke, silakan Heng. Pak Edward, dimulai doa kita. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami minta syukur di pagi hari ini Tuhan, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami sharingkan, kami boleh Tuhan mengalami perubahan hidup, mengalami Tuhan, dan kami benar-benar diubahkan Bapa lewat firman-Mu Tuhan. Dan menjadi kesukaan kami adalah Taurat-Mu siang dan malam Bapa. Dan kami boleh terus melihat rencana Tuhan. Dan kami butuh juga Tuhan Engkau dalam setiap detik Bapa. Biarlah Engkau sinari kami Bapa dengan kemuliaan. Karena kami tahu ketika sinar kemuliaan Bapa menyinari kami, maka disitulah Engkau nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami berdoa buat anak Pak Siregar, pilot Buyung Christian yang ingin bekerja di maskapai penerbangan. Bersyukur sekarang sudah bekerja sebagai subkontraktor pembangunan jalan. Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu kepada keluarga ini, dan terus Engkau pakai dia Bapa di dalam pekerjaannya yang baru, dan biarlah jalan-jalan-Mu Engkau nyatakan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Bapa buat anak Dr. Ramli yang akan mulai perkuliahan offline Tuhan, tatap muka di tanggal 22 Maret ini Tuhan. Buat saudara Khaled yang akan melanjutkan Bapak di Fakultas Kedokteran Tuhan di Ukrida, Tuhan tolong, Tuhan Engkau sertai, dan biarlah Bapak dengan masuknya adik kami di sana, boleh ada sesuatu yang berbeda Tuhan. Dia menunjukkan integritasnya sebagai anak Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya Tuhan. Engkau pakai adik kami ini
sehingga Bapa dia benar-benar membawa terang Tuhan di tengah-tengah di mana nanti dia Bapa duduk di bangku perkuliahan. Juga Tuhan adik kami Praya Nainggolan yang akan melanjutkan di Fakultas Hukum di Trisakti. Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang kiranya menyertai adik kami ini juga Tuhan. Dan biarlah Bapa hal yang sama, kemuliaan-Mu menyertai adik kami ini, dan dia boleh membawa terang Tuhan di tengah-tengah kampusnya, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat hidup adik-adik kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, tutup bungkus mereka nanti Tuhan di sana, yang dimana Tuhan di daerah Jakarta masih banyak virus, dan saat ini kami percaya Engkau lah yang menutup bungkus mereka dari segala virus-virus yang masih Tuhan mengancam bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat kesehatan Albert. Tuhan, Engkau tolong Bapa saudara kami ini, apapun yang menjadi sakit penyakitnya saat ini, kami percaya dalam nama Yesus disembuhkan, dia akan mengalami kesembuhan, pemulihan, dan dia akan boleh Bapa beraktivitas kembali, sehat kembali seperti biasanya Tuhan, dan boleh Bapa memuliakan Tuhan lebih maksimal lagi dalam hidupnya. Dan kami juga Bapa berdoa Bapa buat bangsa kami. Kami tahu Tuhan bangsa kami sedang mengalami pandemi corona. Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sedang melihat bangsa ini, dan biarlah Tuhan Engkau nyatakan Bapa kuasa-Mu bagi bangsa ini. Biarlah Bapa Engkau penuhi setiap hati kami umat-Mu yang ada di bangsa ini Bapa, untuk terus Bapa Kau rambil di hadapan-Mu. Bahkan juga Tuhan Engkau urapi Presiden kami Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Engkau terus Bapa, Engkau pakai mereka dengan hikmat marifat-Mu. Biarlah hikmat Salomo, hikmat Daniel, boleh mereka alami Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Dan terlebih itu Bapa, biarlah Bapa Engkau hadir dalam hidup mereka. Biarlah Bapa mereka berjumpa dengan Engkau Tuhan, buat para pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin di pusat maupun di daerah-daerah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam hidup mereka, sehingga bangsa ini mereka bawa Bapa kepada kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah menjadi doa kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur juga Tuhan di pagi hari ini kami juga berdoa buat adik Ibu Endang ya Tuhan, yang bernama Lerinta Borosigian ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami gangguan kejiwaan ya Bapa. Biarlah kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa firman-Mu Tuhan terus memasuki jiwa dan kehidupannya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah kuasa kegelapan kami tolak di dalam kehidupan Lerinta ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menguasai hidup Lerinta ini ya Bapa. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati keluarga Ibu Endang ini Tuhan. Biarlah ada damai-Mu, ada sukacita-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami juga akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon boleh tutup dalam doa, Pak? Silakan. Kembali kami datang dengan bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami merasakan begitu banyak manfaat kalau kami boleh bersama-sama orang Dio di pagi hari ini. Kami tahu pagi-pagi kami sudah mencari Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau untuk hidup kami. Karena kami tahu di dalam perjalanan hidup ini banyak goncangan dan banyak juga Tuhan tantangan. Tetapi lewat orang Dio setiap pagi ini mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak dan kami adalah orang-orang yang sudah Engkau pilih Tuhan. Engkau akan menuntun kami, Engkau akan memimpin kami Tuhan. Sehingga sepanjang hari perjalanan hidup kami Tuhan,
Kami tidak mengalami hambatan karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup. Biarlah kasih dalam setiap kami Tuhan terpancar bagi orang-orang yang belum kenal kepadamu. Sehingga mereka melihat bahwa kami adalah terang dan garam dunia Tuhan. Sehingga mereka boleh ikut bersama-sama dengan kami. Karena mereka melihat bahwa ada kemuliaan yang terpancar dari setiap kami Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua yang ada bersama di Zoom ini Tuhan. Supaya hidup kami semakin hari semakin bertambah-tambah dan kasih-Mu semakin nyata. Terima kasih Bapa. Semua aktivitas kami pagi ini Engkau sudah sertai, Engkau sudah pimpin, dan kami yakin Tuhan, kami tidak akan sia-sia karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur pagi ini karena kami sudah terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi Bapak Ibu ya. Oke. Nanti hari Selamat pagi Senin. semuanya.